Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Salam sehat. Pagi, Bu. Semoga semuanya sehat-sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Mana Riko? Hadir, Bu. Hadir semua? Ada Dengan ada 5 orang yang tidak PJJ, Bu. Oh, yang PKL. Iya, 4 orang PKL sama 1 izin, Bu. Izin si apa tadi? Izin di jam Ibu Anissa Virus. Anita, ya. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai pelunasan obligasi jatuh tempo apabila dia muncul agio. Ya. Apabila dia muncul agio, Ibu mau ngulas kembali yang kemarin. Kenapa bisa muncul agio? Karena kursnya di atas 100%. Karena kursnya di atas 100%. Kenapa muncul bunga berjalan? Karena pembayaran bunga terjadi bulan, Bu. Karena Pembayaran bunga terjadi setiap bulan. pembayaran bunga terjadi setiap bulan. Terus, siapa lagi yang bisa jawab? Kenapa muncul bunga berjalan? Karena terjadi transaksi di luar tanggal kupon, Bu. Karena terjadi transaksi di luar tanggal kupon. Kemarin itu deh, Ibu tanya deh. Ya. Oke. Agio atau disagio harus diamortisasi, ya, karena memang agio itu atau keuntungan yang diperoleh bukan dianggap hanya pada saat transaksi, tapi dianggap selama jangka waktu. Begitu juga dengan disagio. Jadi harus diamortisasi, harus dialokasikan, harus disesuaikan selama jangka waktu. Tidak boleh hanya pada saat transaksi terjadinya agio atau penempatan atau penjualan obligasi tersebut. Oke. Sekarang kita lanjut pelunasan obligasi dengan munculnya disagio. Ayo, siapa sekarang yang presentasi? Langsung aja. Iya, Bu. Hemat waktu. Ines. Iya. Oke, lanjut. Oke, langsung dibacakan. Yang temannya harus ada sanggahan, ada masukannya. Ini soal ditayangkan sama orang si Ines, ya. Bukan berarti hanya Ines yang membahas. Semuanya membahas, bukan untuk hanya satu orang. Jadi yang bertanggung jawab semuanya, satu kelas. Kalau ada pertanyaan, kalau ada sanggahan, boleh. Kalau ada pertanyaan dari temannya, boleh dijawab yang lain. Kalau ada pertanyaan dari Ibu, boleh dijawab oleh yang lain. Bukan hanya Ines yang jawab, ya. Ines hanya untuk perwakilan untuk presentasi dan menjelaskan. Ayo dibaca dan dijelaskan dulu. Silakan. Iya, Bu. Pada tanggal 1 September 2020, PT Berkah mengeluarkan sejumlah 1.000 lembar obligasi dengan bunga 9% dengan kurs 98%. Nilai obligasi tersebut adalah Rp100.000 per lembar. Akan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2025. Kuponnya jatuh pada tanggal 1 Maret dan 1 September. Lihatlah jurnal yang diperlukan untuk tahun 2020 hingga 2021. Ada jurnal penempatan obligasi, yaitu tanggal 1 September 2020, jurnalnya sebesar 98 juta dan disagio obligasi sebesar 2 juta pada obligasi yang belum ditempatkan senilai 100 juta di kredit. Perhitungannya nominalnya yaitu 1.000 lembar dikali 100.000 sehingga nominalnya 100 juta. Nilai kursnya adalah 100 juta dikali 98%, sehingga nilai kursnya 98 juta. Kemudian disagionya
yaitu 100 juta dikurang dengan 100 juta. Maka disagionya 2 juta. Sedangkan bunga berjalannya tanpa karena penjualan obligasinya jatuh pada tanggal kupon. Selanjutnya, jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2020. Jurnalnya yaitu beban bunga pada utang bunga senilai 3 juta. Perhitungannya yaitu nominal senilai 100 juta kali dengan 9% dikali dibagi 12 sehingga berjalannya yaitu 3 juta. Kemudian ada jurnal pembalik tanggal 1 Januari 2021 yaitu pembalik jurnal penyesuaian tertanggal 31 Desember dengan jurnal utang bunga pada beban bunga senilai 3 juta. Kemudian ada jurnal pembayaran bunga 1 Maret 2021. Beban bunganya yaitu 4.500.000 pada kas 4.500.000. Hitungannya 100 juta dikali 9% dikali 6/12. Disertai dengan jurnal amortisasi dinaik, yaitu beban bunga pada stagio obligasi senilai, sebentar Bu, ini salah. Senilai 200.000. Hitungannya yaitu disagio senilai 2 juta dikali banyaknya angsuran yaitu 10 kali angsuran. Jurnal pembayaran bunga yang kedua itu 1 September 2021. Jurnalnya yaitu beban bunga pada kas senilai 4.500.000. Nominalnya yaitu 100 juta. Besar bunga yaitu 100 juta dikali 9% dikali 6/12. Disertai dengan amortisasi disagio tertanggal 1 September 2021. Beban bunga pada disagio obligasi senilai 200.000. Senilai 200.000 dengan perhitungan disagio sebesar 2 juta dibagi banyaknya angsuran 10 kali angsuran. Ya, nilai amortisasi obligasi yaitu 200.000. Jurnal saat jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2025 yaitu obligasi yang belum ditempatkan senilai 100 juta beban 4.700.000 pada satu obligasi yang sudah diamortisasikan 200.000 pada kas 4.500.000. Sudah Bu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ayo ditanyain nama yang lain, siapa yang mau bertanya? Nah coba ini jangka waktunya berapa tahun Ines? Jangka waktunya 5 tahun Bu. Tapi itu sampai tahun 2025 itu. Iya. Dari 2020 hingga 2025. 2020. Oh, itu dari 2020 sampai 2025. Ini Ibu mau bertanya ya, bukan berarti hanya Ines yang jawab ya. Ibu mau tanya, itu mana tadi jurnal bunga tadi? Jurnal bunga. Itu ada jurnal bunga tanggal 1 Maret ya, tanggal 1 Maret. Itu berarti kuponnya tanggal 1 Maret, 1 September. Ibu mau tanya, itu dapat gimana cara untuk mendapatkan 4.500.000 itu? Ayo yang lain, jangan hanya Ines yang jawab. Bagaimana cara untuk mendapatkan bunga 4.500.000? Itu 100 jutanya dikali 9% tadi Bu. Ulangi saya ini. Yang nilai nominalnya 100 juta dikali sama beban bunganya 9%. Terus dikali 6/12. Kenapa 6? Terhitung dari bulan berapa ke bulan berapa itu? Dari tadi tanggal 3 sampai tanggal dari bulan Maret sampai bulan
Dari bulan? Pembayaran bunga bukannya tiap 6 bulan sekali, Bu? Iya, itu berarti dihitung bulan berapa sampai bulan. Kalau itu kan membayar bunga 1 Maret, tapi berarti itu yang tanggal 1 Maret itu bunga bulan berapa yang dibayarkan tanggal 1 Maret itu yang menjadi pertanyaan Ibu. Kan tanggal kuponnya kan 1 Maret, 1 September kan? Nah, berarti kan setiap tanggal 1 Maret dan tanggal 1 September kan bayar bunga. Nah, yang Ibu tanya, tanggal 1 Maret itu yang dibayarkan bunga bulan berapa? September ya, Bu? September sampai? Maret. Maretnya ikut nggak? Berarti Nggak ikut, Bu. Nggak ikut, berarti mulai dari September Sampai Oktober, akhir Februari. Sampai sampai akhir Februari. Februari. Maretnya nggak dihitung. Nah, Maret itu nanti dibayar tanggal 1 September. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu yang dibayarkan tanggal 1 September. Sedangkan yang dibayarkan 1 Maret adalah dari bulan September sama dengan Februari. Nah, Ibu mau tanya itu yang jurnal penyesuaian. Mana dari jurnal penyesuaian? Ada tadi penyesuaian. Jurnal penyesuaian ada tadi ini nih. 31 Desember 2020. Ibu mau tanya, tanya dong itu 3 juta gimana cara menghitungnya itu 3 juta? Siapa yang bisa ngejelasin? Ayo. Itu kan nominalnya 100 juta, Bu. Arti nominalnya berapa? 100 juta. Dikali 9% bunganya. Dikali 3/12 karena perhitungan dari September ke Desember, Bu. Dari berapa bulan tuh? 3? Berapa ya? 9, 10? Berapa 4, bulan Bu. tuh? 4. 4, Bu. Ya, 4/12, Bu. Bunganya sama dengan nominalnya. Coba Nominalnya diulangi 100 arti. juta. Nominalnya 100 juta, Bu. Dikali bunganya 9% dikali 4/12, Bu. Oke, hasilnya 3 juta. Nah, terus mana tadi agionya gimana tadi agio? Besarnya agio di atas, di atas. Besarnya agio itu tadi berapa? Agionya ada tuh 2 juta. Nah, Ibu mau tanya ini berarti bagaimana cara menghitung amortisasinya? Coba dijelasin dulu deh. Tadi amortisasi agio berapa tadi kamu tulis itu apa ini? Setiap bayar bunga, terus bawahnya jurnalnya. Jurnal amortisasi. Jurnal Ada amortisasi. jurnal amortisasi bukan bunga pada disagio. Ibu mau penjelasan dulu tuh. Kenapa bisa dapat disagio obligasi 200.000? Ayo siapa yang bisa ngejelasin? Disagionya dibagi banyak angsuran. Ayo Vivian. Itu buat cari amortisasi agionya, hasil dari disagio obligasinya dibagi dia berapa kali banyak angsuran. Ya berapa kali jelasin dong dari soal ini. Dari soal ini dia kan dibilang disagionya itu berapa tuh tadi? Ini sekatasan 2 juta. 2 juta. Terus dibagi angsurannya 4 angsuran. Angsurannya berapa? 10 angsuran. Itu 10 dari mana? Dari itu 5 tahun, karena 5 tahun dan 1 tahun itu 2 kali angsuran, jadi 5 dikali 2. Oke, karena jangka waktunya 5 tahun. Dalam setahun itu bayar bunga 2 kali dalam setahun, berarti 2 kali 5, 10. Ya,
Sedangkan tadi ketemu di atas di Sagio itu adalah 2 juta. Berarti 2 juta dibagi 10 sama dengan 200.000. Ya. Buat yang lain boleh dicatat, harus bisa ngerti ya. Untuk mencari amortisasi agio atau disagio. Nah, setelah ketemu, tadi di atas itu ketemu perhitungannya si Ines itu 2 juta disagionya. Ya, 2 juta disagionya itu harus diamortisasi atau dialokasikan untuk berapa kali. Nah, tergantung jangka waktunya. Kalau jangka waktunya 5 tahun, berarti itu amortisasinya itu ada 10 kali. Ya, karena kenapa? Karena dalam setahun ada 2 kali bayar bunga. Karena amortisasi atau agio disagio itu selalu diikuti dengan amortisasinya. Nah, dia setiap bayar bunga harus ada amortisasi. Karena kenapa? Karena agio dan disagio itu ada hubungannya dengan beban. Kalau dia agio itu mengurangi beban bunga kita, kalau dia disagio itu malah menambah beban yang kita harus bayarkan. Oke, di sini tadi ketemu amortisasi setiap pembayaran bunga adalah 200.000. Nah, berarti jurnalnya, nah, tadi kan kalau saat terjadinya paling atas. Mana di atasnya tadi? Pada saat penempatan. Pada saat penempatan, itu tuh disagio ada di debit. Ya, disagio ada di debit. Nah, pada saat amortisasi, itu kembali di kredit. Nah, itu kembali di kredit. Karena kenapa di kredit? Itu menambah bunga. Jadi beban kita bertambah karena merupakan kerugian. Oke. Nah, terus saat pelunasan, mana saat pelunasan? Nih, jurnal saat pelunasan. Kemarin Ibu sudah menjelaskan di agio. Kalau bingung, satu-satu aja. Nominalnya dulu. Coba bikin kalau nominalnya apa? Ines. Nominalnya dulu, baru beban bunganya, baru amortisasi. Jurnalnya, jurnal. Jurnal pertama. Jurnal pelunasan. Jurnal pelunasan. Udah. Pertama nominalnya dulu, langsung aja jurnalnya. Jurnalnya kalau hanya nominalnya berarti copy aja dari atas. Kreditnya disejajarin aja sama yang atas itu. Akunnya, ya. Kopi yang atas juga kan ada kopi yang atas. Oke, nah kalau nanti bingung, jadi nanti siapa tahu kamu bingung kenapa beban bunganya jadi segitu, nanti kan suka ada seperti itu, kenapa jadi 400-700. Nah, yang kedua, jurnal pelunasan bunga. Oke, bunganya sama dengan oke, terus amortisasi. Oke, coba dijelasin dulu apa, Ines, kenapa kasnya setelah disatuin kan itu kasnya menjadi 104. Coba kalau digabungin coba jelasin dulu kalau setelah digabungin. Hasilnya harus sama.
Ya, karena setelah digabungin itu kan di sini ada kas dikit, yaitu 100 juta dan 4.500.000. Sehingga hasilnya adalah 104.500.000. Terus? Sehingga ketika dikeluarkan hasilnya menjadi 100 juta 500.000. Nah, terus ada beban bunga juga sama-sama di debit 4.500.000 dan 200.000, sehingga ketika dikeluarkan jumlahnya adalah 4.700.000. Oke. Jadi digabungin, akun yang sama digabungin, baru masuk disagio obligasi yang sudah diamortisasi, ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau memang nanti bingung, boleh dipisah-pisahin nominalnya dulu, obligasi yang belum ditempatkan pada kas, dan yang kedua baru bunganya. Bunga kan udah ngerti ngitungnya ya. Bunga itu bulan, nominal dikali 6/12 dikali tingkat suku bunganya. Baru yang kedua, ketiga itu amortisasi. Amortisasinya juga harus di jurnal karena diikutin ya. Oke, ada yang mau bertanya temannya? Udah ngerti ini? Pelunasan obligasi yang belum, yang sudah jatuh tempo. Ada yang mau ditanyakan? Saya tidak ada, Bu, sudah mengerti. Oh, udah ngerti. Ada yang kurang ngerti? Siapa yang tidak mengerti atau yang masih kurang paham yang perlu penjelasan? Saya sudah ngerti, Bu. Oke, sudah mengerti ya. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Jadi ingat kesimpulannya, ya, kesimpulannya. Jikalau kuponnya hanya 2 kali setahun, ya berarti bayar bunganya adalah 2 kali dalam setahun. Nah, setiap pembayaran bunga harus diikutin dengan amortisasi agio dan agio, ya. Dan setiap akhir periode harus ada jurnal penyesuaian. Untuk apa? Agar kita mengetahui berapa sebenarnya utang bunga. Jadi nanti ada nilai buku dari obligasi tersebut, ya. Nilai buku itu nominalnya kalau di agio ditambah, karena agio itu kan merupakan keuntungan, yaitu agio itu menambah nilai buku, sedangkan di agio itu mengurangi nilai buku. Nah, tetap ada nanti amortisasi. Harus bisa dihitung nanti amortisasi yang belum diamortisasi. Sekian. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, belajar yang rajin-rajin ya, gunakan waktumu untuk belajar dan belajar biar kamu pintar, biar kamu berharga dimanapun kamu berada, kamu terhormat kalau kamu pintar. Tidak direndahkan orang dan tidak disingkirkan orang, tidak dipermalukan orang. Kalau kamu pintar, pasti kamu dimanapun kamu berada, pasti kamu menjadi orang yang terhormat. Oke, selamat pagi, sehat-sehat dan semangat. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.